Selamat pagi, saudara-saudara umat Allah yang dikasihi dan diberkatinya. Hari ini kita jumpa lagi Minggu 29 Januari 2023 untuk bersama-sama menerima makanan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Pertemuan yang Merubah Hidup. Kita akan membaca 2 ayat dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 30. Demikian bunyinya. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. G.C. Ryle, seorang pendeta dan penulis, berkata bahwa seorang Kristen yang suka bersekutu dengan Tuhan akan tampak lebih nyata kekristenannya ketimbang mereka yang tidak suka bersekutu dengan Tuhan. Ryle berkata, apa yang menyebabkan orang Kristen yang satu lebih cerah dan lebih nyata sifat-sifat Kristianinya daripada yang lain? Saya percaya perbedaannya terletak pada persekutuannya dengan Tuhan. Saya yakin mereka yang tidak nyata kekristenannya adalah orang-orang yang hanya sedikit bersekutu dengan Tuhan, sedangkan mereka yang sungguh-sungguh nyata kekristenannya adalah mereka yang banyak bersekutu dengan Tuhan. Ada perbedaan di antara mereka yang suka bersekutu dengan Tuhan dengan mereka yang tidak suka bersekutu dengannya. Mereka yang suka bersekutu dengan Tuhan akan mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Nilai-nilai kekristenan mereka akan tampak lebih nyata karena persekutuan dengan Tuhan mengubah hidup mereka. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung Sinai, maka wajahnya bersinar. Ia sendiri tidak menyadarinya, tetapi orang Israel dapat melihatnya. Hal itu terjadi karena Musa telah berhadapan dengan Tuhan dan berbicara dengan Dia, sehingga terang kemuliaannya itu terpancar di dalam hidupnya yang bisa dilihat dari wajahnya. Hal yang sama terjadi pada diri Tuhan Yesus ketika Ia dan murid-muridnya pergi ke atas gunung untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapa, maka wajahnya tampak bercahaya. Lukas pasal 9 ayat 28 dan 29, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, sebenarnya kemuliaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Wajah kita akan semakin bercahaya di depan orang lain. Maksudnya, orang lain akan bisa melihat perubahan dalam hidup kita, perubahan dalam hal kata-kata dan karakter. Pikiran, kata-kata, dan sifat-sifat kita akan semakin selaras dengannya. D.L. Moody berkata, orang yang paling banyak berlutut adalah orang yang berdiri paling baik. Artinya, orang yang banyak bersekutu dengan Tuhan dapat berdiri tegak, memiliki karakter yang baik, bahkan ketika cobaan sedang menghadangnya. Beribadah di gereja bersama dengan saudara-saudara seiman atau berdoa dan membaca Alkitab secara pribadi adalah cara-cara kita bersekutu dengan Tuhan. Dan jika hal ini kita lakukan secara teratur dan tekun, maka hidup kita pun akan mengalami perubahan. Tetapi jika selama ini kita sudah rajin bersekutu dengan Tuhan, namun hidup kita tidak juga mengalami perubahan, maka pasti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Mungkin saja kita tidak sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan ketika bersekutu dengannya.
Persekutuan kita dengan Tuhan hanya sebatas rutinitas belaka. Untuk itu, kita harus merubah cara kita bersekutu dengan Tuhan. Kita harus melakukannya dengan benar. Hati kita harus merindukan kehadirannya dalam setiap ibadah kita di gereja atau dalam doa pribadi kita. Sehingga nilai-nilai kekristenan kita semakin nyata bagi orang lain. Marilah saudara, pagi hari ini kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati dan suatu permohonan agar kehidupan kita diubah sebagaimana Musa dan Yesus sudah mengalami itu karena mereka memiliki persekutuan yang benar dengan Bapa Surgawi. Demikian pula kita. Bapa selalu rindu untuk dekat dengan kita. Dia selalu merindukan kita karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Karena itu marilah kalau kita beribadah, kalau kita datang bersaat teduh di rumah kita masing-masing, lakukanlah itu dengan kerinduan yang dalam, dengan cinta yang begitu dalam kepada Bapa Surgawi. Sehingga kemuliaannya itu terpancar lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat hari yang telah Engkau ciptakan. Hari ini Engkau sudah berbicara, mengisi jiwa kami dengan firman-Mu. Kami mau senantiasa bersekutu dengan Engkau, sehingga kemuliaan-Mu nyata di dalam kami, dan hidup kami mengalami perubahan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjaga hidup kami, supaya tidak tercemar oleh dosa, tetapi selalu berada di dalam kekudusan Tuhan. Kebenaran firman-Mu mendidik kami untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami letakkan di tangan-Mu. Engkau kerjakan kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sifat karakter dan nilai-nilai hidup seseorang dipengaruhi oleh siapa yang sering bertemu dan berbicara dengannya. Selamat beribadah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.